Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya minggu ini? Semoga kita semua tetap selalu dalam penyertaan Tuhan. Sekarang kita mau memulai ibadah kita mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, sungguh bersyukur ya Tuhan. Kau menyertai kami seminggu ini, Kau ada bersama kami Tuhan, setiap musim kami, setiap masalah kami, dalam kondisi kami, sukacita kami maupun duka cita kami Tuhan, Kau ada. Kau menyertai kami selalu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih ya Bapak. Bapak, sebentar kami mau memulai ibadah kami siapkan hati kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman. Kami mau memuji, kami mau bersorak bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan sepenuhnya ibadah hari ini hanya dalam tangan-Mu dan hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Pujilah nama-Mu. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya seminggu ini? Yang pasti Tuhan telah memberikan kita berkat yang baik ya teman-teman, udah pasti sih. Sekarang teman-teman pasti tahu kalau kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang mampu menyembuhkan, mampu membebaskan, mampu membuat kita menjadi pemenang. Mari kita angkat satu pujian. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal,
Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari sorak-sorai untuk Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita mau persembahan. Di sini juga dipersediakan barcode untuk persembahan, untuk scan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
me how great is our God, and all will see how great is our God. Mari kita katakan sekali lagi, how great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Ooh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami bisa tetap berbakti kepada Engkau lewat ibadah online hari ini Tuhan. Biarlah kami tetap terkoneksi, baik itu dengan Engkau maupun dengan sesama kami di tengah-tengah kondisi ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami butuh firman-Mu, kami butuh pengertian yang berasal daripada Engkau, sehingga kehidupan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu lewat pemahaman yang benar akan isi hati-Mu Tuhan. Berkati kami semua, hamba-Mu hanya manusia terbatas, hamba-Mu rindu, lidah bibir hamba-Mu saat ini dipakai untuk menyuarakan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom teman-teman semua. Di minggu yang terakhir ini kita masih tetap berbicara tentang keluarga ilahi atau keluarga yang saleh. Kalau di minggu-minggu sebelumnya pembicara-pembicara sudah berbicara tentang bagaimana keluarga yang saleh, bagaimana diberkati untuk menjadi berkat. Hari ini saya akan berbicara tentang blessing of house atau rumah berkat. Teman-teman, banyak di antara kita, mungkin saya dulu juga, pastinya berekspektasi menginginkan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali anak-anak Tuhan yang keluarganya tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Banyak anak kecewa dengan orang tuanya, banyak anak yang memakai yang suka keluar karena kompensasi dari bagaimana di rumah itu katanya seperti neraka, merasa orang tuanya nggak pernah percaya sama dia, merasa ditekan oleh orang tuanya terlalu galak, banyak sekali. Dan akhirnya dia menjadi pribadi yang agak sedikit unik, tidak mungkin di mata orang tuanya yang tidak baik, dengan alasan ya saya begini karena didikan saya begini, gue begini karena di rumah gue begini, gue lebih betah di luar karena di rumah udah kayak neraka. Sebaliknya orang tua, banyak juga mereka yang merasa justru sejak mereka menikah, sejak punya anak, justru hidupnya nggak bahagia, hidupnya penuh tekanan. Memang secara perjuangan lebih berat, tetapi hatinya juga semakin berat karena merasa sejak punya anak, anaknya bandel, berontak, istrinya kurang support, suaminya menyerahkan pendidikan kepada istrinya sendiri, dan banyak hal lain gitu teman-teman. Gara-gara kondisi seperti ini, karena tekanan atau hal lainnya,
akhirnya menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang tidak harmonis, atau kalau kita berbicara tentang tema kita, tidak menjadi keluarga yang saleh, tidak menjadi keluarga ilahi. Teman-teman, di minggu-minggu sebelumnya, baik itu Ko Kinoto, Ko Anton, Ko Kak Kristo sudah berbicara tentang kalau mungkin waktu itu saya ingat berbicara tentang Yehuda. Bagaimana Yehuda ini sebenarnya lahir dari keluarga yang kurang baik, kurang harmonis. Dan Kak Kristo di minggu lalu juga katakan, kadang-kadang kita, karena kita merasa orang tua kita cupu, kita nggak jauh lebih cupu dari orang tua kita. Kita nggak jauh lebih menyebalkan daripada orang tua kita. Teman-teman, saya banyak kenal orang-orang, kita nggak usah ngomongin di Alkitab dulu, saya banyak kenal orang-orang yang sekalipun keluarganya nggak asik banget, keluarganya berantakan, tetapi mereka menjadi orang-orang yang baik, mereka tetap menjadi orang-orang yang benar, mereka tetap menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab dengan hidupnya. Apalagi kalau ngomongin di Alkitab, Daud, dia lahir bukan dari keluarga yang harmonis. Orang tuanya memperlakukan dia berbeda, bahkan ketika datang Imam Eli untuk mengurapi dia, sengaja diumpetin. Tapi bagaimana Daud menjadi salah satu tokoh besar di Alkitab yang kita kenal, dan dia menjadi leluhur dari sang juru selamat. Banyak lagi contoh-contoh lain. Musa, dia sampai dibuang, tapi dia menjadi pemimpin yang besar. Kalau kita ngomong, oh karena mereka dipilih Tuhan, emangnya kita nggak dipilih Tuhan? Apakah Tuhan yang sama tidak bisa bekerja di hati kita seperti Tuhan berbicara kepada tokoh-tokoh di Alkitab ini? Teman-teman, kalau kita merasa yang di atas kita kurang baik, kenapa nggak stop di kita? Kenapa kita justru menciptakan generasi yang sama? Saya ada sebuah ilustrasi seperti ini, mungkin semoga ini nyambung. Jadi saya tadi itu ngobrol sama anak saya, Chris ya. Karena nama depan dia itu A, Anastasia gitu. Jadi absen dia selalu nomor 1, kalau nggak nomor 1 nomor 2 gitu kan. Nah waktu kelas 1 atau kelas 2 di sekolah dia itu diadakan imunisasi. Jadi karena absennya nomor 1, jadi dia nomor 1 yang diimunisasi. Nah teman-teman tahu apa yang terjadi? Biasanya kalau anak-anak, kalau yang pertama, pasti kan kalau disuntik takutan, dibilang nggak sakit, cuma rasanya kayak digigit semut, padahal rasanya beneran sakit kan dia. Nah, kalau biasanya yang pertama ketakutan, nangis, yang berikutnya pasti juga udah takut duluan, ngeper duluan, nangis gitu, ngikutin yang pertama karena udah ada contoh. Nah, puji Tuhannya, Krisel ini 2 tahun berturut-turut, kelas 1, kelas 2, jadi dia diimunisasi. Saya lupa ingat, mungkin 1 kali di sekolah, yang lainnya di dokter. Waktu dia diimunisasi di sekolah dengan absen yang pertama, dia nggak nangis gitu loh, dia nggak nangis. Akhirnya urutan berikutnya malu dong kalau yang itu aja nggak nangis, cewek pula. Kenapa ya? Nah teman-teman, apa start yang sedang kita lakukan sekarang itu akan menjadi standar buat generasi berikutnya. Makanya kalau kita merasa yang di atas kita salah, kita nggak bisa ubah itu, tapi kita bisa ubah apa yang akan terjadi ke depannya. Teman-teman, karena itu gini, bagaimana supaya rumah kita yang sekarang, sekalipun dengan kondisi orang tua yang nggak mungkin kita bisa ubah, nggak suka kita tukar aja orang tuanya, oh nggak suka kondisinya begini, pindah aja. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita menjadi rumah berkat? Sekali lagi, bagaimana kita bisa, walaupun kondisi seperti ini, kita menjadikan rumah kita menjadi rumah berkat. Yang pertama, kita lihat Matius 6 ayat 10. Di dalam doa Bapa kami dikatakan gini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi teman-teman, ternyata surga itu nggak cuma ngomongin tentang apa yang terjadi setelah kita mati, tapi kerajaan surga seharusnya kita datangkan di muka bumi ini. Itulah salah satu tujuan Allah menempatkan kita ada di bumi ini, supaya mendatangkan kerajaan Allah ada di muka bumi. Di mana kita berada, di situ ada kerajaan Allah. Saya baru lihat sebuah postingan dari seorang hamba Tuhan, dia ngasih cerita begini, Kak, Yesus itu kan besar, saking besarnya dia bisa mindahin gunung, dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Bagaimana Yesus yang besar itu
bisa ada ada seorang anak sekolah minggu tanya begitu, ada di dalam diri saya yang kecil. Berarti kalau Yesus ada di dalam diri saya yang kecil ini, maka Yesusnya itu saya yang akan tertutup, Yesus yang kelihatan, sama seperti gajah ngumpet di belakang pohon. Gitu. Jadi kalau memang Yesus ada di dalam diri kita, Yesus nggak mungkin ngumpet. Kerajaan Allah itu pasti akan ada. Teman-teman, ada yang salah di dalam kehidupan orang-orang yang belum mengerti tentang rahasia ini. Biasanya yang dikejar orang, yang dikejar siapapun itu adalah kebahagiaan. Kalau orang datang untuk konseling, ada masalah, yang dikejar itu adalah supaya hidupnya berbahagia. Teman-teman, apa masalah? Jadi apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang membuat kita senang karena ada alasannya. Misalnya kita dapat sesuatu, misalnya kita dapat ini, mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau seperti itu sangat gampang. Kita nggak usah mikirin keluargaku harus, papaku begini, mamaku harus begini, cowok aku harus dapat cowok yang ganteng, cewek yang baik budi, rajin menabung dan tidak sombong. Nggak, dapat es krim aja orang bisa bahagia. Dikasih es krim, aku bahagia. Lagi marah-marah dikasih makanan, aku bahagia. Sebatas makanan itu bisa dapat bahagia, murah banget. Sementara kerajaan Allah itu berbicara tentang joy, sukacita. Sukacita itu adalah sesuatu yang terus ada di dalam diri kita sekalipun keadaan itu nggak baik. Jadi gini, kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17-19 katakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan. Kalau orang bisa bahagia dengan makanan, itu bukan kerajaan Allah, bukan cuma sebatas itu. Dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi teman-teman, ketika kita tahu makna kerajaan Allah tidak hanya sebatas kebahagiaan dalam diri kita, tapi bagaimana ketika ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu, maka dengan cara inilah kita dikenal oleh Tuhan dan dikenal oleh manusia. Jadi kalau kita pengen rumah kita menjadi rumah blessing, rumah berkat, kita harus ngejar yang benar ini dulu, kebenaran ini, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus ini. Karena dengan begini, ketika kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera, ini akan berguna untuk saling membangun. Karena pada dasarnya seharusnya ketika kritikan, ketika teguran, ketika komunikasi disampaikan, itu tujuannya adalah untuk saling membangun. Jadi koreksi, apakah selama ini komunikasi yang kita sampaikan kepada orang tua kita itu adalah sesuatu untuk saling membangun atau hanya untuk meluapkan emosi kita? Mah kok gini amat sih? Gak sama deh dengan orang tuanya si A si B. Teman-teman, kalau kita ngomong seperti itu, ya percaya deh, yang ada orang tua kita bukannya malah merasa bersalah memperlakukan kita seperti itu. Yang ada orang tua kita justru semakin ngerasa kok gue dibandingin ya sama si A si B. Orang tua kita nggak akan bisa jadi seperti orang tua si A si B. Begitu pula sebaliknya. Jadi mari mengejar mendatangkan kerajaan Allah dalam rumah kita, yaitu tentang apa? Kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus. Maka setahap kita sudah mendatangkan berkat buat rumah kita. Bukan berbicara tentang kecukupan secara materi, bukan kecukupan secara perubahan dari orang tua kita. Tidak, dimulai dari ketika kita punya niat mendatangkan kerajaan Allah dalam rumah kita, maka disitulah kebenaran akan dimunculkan dan sesuatu yang dengan tujuan untuk membangun itu akan sesuatu yang berguna untuk membangun akan dimulai di dalam rumah kita. Dan yang pertama teman-teman, bagaimana caranya rumah kita menjadi rumah berkat? Dimulainya bukan nanti nunggu kita udah pacaran, nikah, punya anak, tapi dari sekarang.
perbaiki hubungan dengan orang tua, perbaiki hubungan dengan kakak, adik, pembantu. Dari situ blessing sudah mulai mengalir dalam hidup kita. Yang kedua teman-teman, Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, minyak di dalam Mazmur 133 ini menceritakan minyak untuk urapan iman. Biasanya minyak yang dipakai untuk mengurapi iman itu bukan minyak sembarangan, itu minyak khusus, minyak yang berbeda. Jadi minyak di sini itu ngomongin tentang sesuatu yang berharga. Kalau dibilang meleleh ke janggut dan jubahnya Harun, itu artinya minyak itu sedemikian banyak sampai luber gitu loh, sampai luber. Nah, sedangkan embun di gunung Hermon itu gunung yang tinggi di Israel sana, dan itu diselimutin salju. Jadi dari lelehan salju itu menjadi uap air yang akhirnya menjadi embun, yang menjadikan tanah di sekitarnya menjadi hijau. Jadi teman-teman, kerukunan itu digambarkan seperti ini. Kerukunan digambarkan seperti urapan, seperti minyak yang baik yang diberikan kepada imam Harun, yang sedemikian banyaknya sampai luber, dan seperti embun tadi yang di gunung Hermon yang menjadikan tempat di sekitarnya menjadi hijau. Jadi ketika kita rukun, maka ada aliran-aliran berkat yang akan ada di dalam rumah kita, teman-teman. Amsal katakan gini, Amsal 15:17 katakan gini, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Banyak orang berpikir ketika dia berselisih paham waktu kehidupan ekonominya nggak baik, ini gara-gara kita hidupnya susah jadi seperti ini. Tapi teman-teman, ternyata banyak juga orang yang berkecukupan secara materi, berlimpah, justru hidupnya tidak bisa rukun, tidak bisa sukacita. Seperti yang tadi saya bilang, banyak kalau kita lihat berita-berita orang yang kecanduan obat-obatan terlarang, melakukan ini itu, dimulai dari apa? Ketidakrukunan di dalam rumahnya. Jadi lebih baik keadaan kita kalau kita kembali kepada berbicara tentang kerajaan Allah tadi, dikatakan bahwa tentang sukacita, damai sejahtera. Kalau kita punya harta banyak, tetapi di situ ada kebencian, buat apa? Jadi lebih baik sepiring sayur. Kalau ada lagu zaman dulu, sepiring berdua gitu. Tapi yang penting bahagia, sukacita, damai sejahtera. Saya bukan yang ngomong begini terus melarang untuk kita bekerja dengan giat. Tidak, kita mengerjakan bagian kita, mengejar kerajaan Allah, bekerja giat, menjaga tubuh kita, menjaga bait Allah. Tetapi kembali bahwa yang kita kejar bukan itu, yang kita kejar adalah kerajaan Allah, dan semuanya akan ditambahkan. Dan kita mengusahakan kehidupan yang rukun di rumah. Karena di situ ada blessing. Dulu saya masih kecil, orang tua saya nggak terlalu ngerti firman, tapi mereka bisa bilang begini. Ayah saya selalu ngomong gini, kalau lagi orang tua kerja, tolong yang di rumah jangan berantem, supaya kita itu diberkati, supaya datang rezekinya. Maksudnya gini, itu relevan loh buat sama firman Tuhan. Coba koreksi. Kalau kebanyakan kegagalan kita yang kita alami sekarang, bisa jadi karena mungkin kita nggak bisa rukun. Ketemu siapapun berantem, sama kakaknya songong, sama adiknya dianggap kayak adiknya nggak ada, sama orang tuanya sedikit tidak sopan, bukan sedikit, banyak tidak sopannya. Oh kan kita dekat, iya tapi respect itu harus, teman-teman. Amsal 17:14 katakan gini, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Terkadang kita mungkin terkesan membela diri karena kita merasa gue nggak salah, gue digini ya gue bela diri. Tapi kalau itu ternyata menjadi sarana untuk jadi berantem, lebih baik Amsal katakan kalau orang berhikmat undur sebelum perbantahan dimulai. Saya paling nggak suka mau debat.
Kalau dulu mungkin saya suka debat, sekarang kalau udah terlihat seperti debat, mendingan saya pergi. Biarin saya dikatain nggak berani, biarin saya dikatain seperti apa, ngapain buang energi. Kalau itu bisa menjadikan rukun, kenapa enggak? Kenapa kita enggak mengalah untuk menang, dalam artian menang untuk mendatangkan blessing buat diri kita sendiri dan keluarga kita. Jadi teman-teman, kalau mau rumah kita menjadi rumah blessing, rumah kita menjadi rumah yang penuh keberkatan, usahakanlah kerukunan. Gak usah nyari-nyari lagi siapa yang salah, siapa yang benar. Kan kalau hukum dunia bilang gini, kan dia salah, harusnya dia minta maaf. Gak harus, siapa bilang? Saya gak bisa paksa orang yang sudah berbuat sangat jahat kepada saya dan keluarga saya untuk minta maaf. Saya nggak bisa paksa mereka. Tapi saya bisa paksa hati saya untuk memaafkan. Tapi saya bisa paksa untuk saya belajar memulai meminta maaf duluan. Itu kan simetris. Gue nggak bisa. Iya, tapi saya juga bukan Anda, gitu. Sama. Mari pakai standar yang benar untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Usahakan kerukunan di dalam rumah kita, maka di situ akan mengalir berkat-berkat yang datangnya dari Bapa. Yang ketiga teman-teman, bagaimana supaya rumah kita menjadi rumah berkat? 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mengapa kasih paling besar? Karena kasih ini adalah sesuatu yang gak mungkin berakhir sekalipun bumi ini sudah berakhir. Kalau iman dan pengharapan itu berbicara tentang sesuatu yang kita punya, selagi kita masih di bumi. Di bumi kita perlu iman, karena kita belum pernah melihat Allah dalam wujud yang benar. Kita nggak pernah tahu apa kehendak Allah ke depannya. Kita hanya tahu lewat iman. Kita nggak pernah dikasih tahu secara langsung, besok kamu masa depanmu kamu akan jadi dokter begini. Itu hanya kita lihat lewat iman. Tentang keselamatan kita punyanya lewat iman. Pengharapan juga sama. Kita mengharapkan sesuatu yang kita belum pernah lihat. Itu sifatnya untuk di bumi. Tapi nanti ketika kita udah di kekekalan, kita udah nggak perlu lagi iman, kita udah nggak perlu lagi pengharapan, karena kita udah ketemu sama si yang kita imani itu, yang kita harapkan itu, kita udah lihat wujudnya nyata. Sedangkan kasih itu akan tetap ada, baik di bumi maupun di kekekalan, karena isinya adalah kasih. Makanya kenapa kasih dibilang bahwa itulah yang paling besar. Makanya 1 Korintus 13 ayat 8 itu katakan begini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi sekalipun langit dan bumi akan lenyap, kasih ini gak akan berkesudahan. Kalau sekarang kita membanggakan kehidupan rohani kita dengan segala sesuatu yang ngeroh, itu juga akan berakhir. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan bahkan akan lenyap. Kalau sekarang kita lebih banyak mengejar pengetahuan untuk kita sukses, itu nantinya akan lenyap. Tetapi yang utama adalah kasih. Makanya kita kenapa harus mengejar kasih? Jadi kunci untuk rumah kita menjadi rumah berkat adalah kita juga menghadirkan kasih di dalam rumah kita. Kalau kita bisa menghadirkan kasih di dalam rumah kita, niscaya di luar rumah pun kita bisa menghadirkan kasih. Bohong kalau orang berkata bahwa di luar dia mengasihi tapi di rumah dia nol. Dia cupu di rumah, bullshit, nggak ada seperti itu. Karena kasih pada dasarnya tidak pernah memilih, gua mengasihi, gua akan sayang sama orang tua kalau begini, gua akan bersikap baik kalau begini, di rumah gua begini. Tidak, sama saja antara di luar dan di dalam itu nyambung. Justru kita harus mendahulukan yang di dalam terlebih dahulu. Sama aja bohong kalau kita berbagi di luar, aktif di luar, tapi di dalam keluarga kita nggak bisa merasakan intensitas kita, nggak bisa merasakan kehadiran kita, nggak bisa merasakan kasih yang kita perlihatkan di luar. Keluarga yang di dalam nggak pernah lihat senyum kita seperti kita senyum ketika di depan kamera, ketika berbagi. Sorry to say, saya harus katakan ini. Tanpa kasih, tidak ada blessing. Orang bisa sukses dalam pandangannya sendiri, tapi tanpa kasih, itu bukan blessing. Dan kalau kita dilihat di 1 Korintus 4 ayat 7, di situ banyak dikatakan definisi mengasihi itu bagaimana. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ini yang harus kita pelajari hari-hari ini. Kita belajar tentang etika sedemikian luar biasa, bagaimana kita harus
Ternyata ini korelasinya dengan kasih. Kita mungkin bisa menganggap biasa aja, biasa aja, emang dia gak pantas dihormati. Ternyata itu korelasinya, ketika kita seperti itu, kita berarti nggak punya respect, itu berarti nggak ada respect, itu berarti nggak ada kasih. Kemudian, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita belajar tentang kasih, berat ya ternyata. Ya, karena seumur hidup kita akan terus belajar bagaimana menjadi kasih. Karena kasih itulah yang membuat Allah Bapa menebus kita. Dengan kasih itulah, maka semua definisi yang ada di sini tadi bisa terpenuhi. Kalau hari-hari ini mungkin kasih kita menjadi dingin, banyak kita dengar kabar di luaran begini begitu, benar-benar dunia itu memaksa kita untuk melihat hal-hal yang sepertinya nggak ada kasih di bumi ini. Tapi ketika kondisi seperti sekarang ini, ketika pandemi, banyak orang berlomba-lomba berbuat baik. Tapi kita dituntut untuk tidak hanya menjadi baik, tetapi serupa dengan Dia yang menjadi teladan kita. Yaitu apa? Sifatnya terbesar Dia adalah kasih tadi, teman-teman. Itu nggak akan pernah berhenti. Jadi teman-teman, kalau kita ingin rumah kita menjadi rumah berkat, yang diberkati, maka hadirkan kasih di rumah. Pulang ke rumah, orang tua udah monyong-monyong, kasih, berarti apa? Kasih itu sabar. Belum dijelasin udah nyerocos, kemana aja? Sabar dulu, slow. Terus dalam kondisi kita udah baik, tapi kita masih dianggap nggak baik, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, nggak apa-apa. Justru dengan keadaan seperti itu kita belajar rendah hati. Terus gampang banget dipancing amarahnya, nggak apa-apa, kasih itu tidak pemarah. Kita punya teman, kok kayaknya dia diperlakukan nggak adil, Pak. Menurut kita, menurut pandangan kita, kasih itu apa? Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kita belajar cari kebenaran karena belum tentu apa yang kita yakini benar itu benar. Itu kasih korelasinya. Yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ininya dari ketiga poin tadi. Yang pertama, menghadirkan kerajaan Allah. Yang kedua, mengusahakan kerukunan. Yang ketiga, mendatangkan kasih dalam keluarga kita. Maka niscaya good family, keluarga yang saleh, akan menjadi keluarga yang mendatangkan berkat dari rumahnya. Sehingga ketika orang melihat, yang dilihat itu bukan harmonisnya saja. Oke, harmonis itu bisa diciptakan kok. Pasang aja foto sekeluarga, pakai guguknya segala, pakai doginya, pakai binatang peliharanya. Oh, harmonis. Itu bisa diciptakan. Tetapi yang ketika Kristus muncul dalam keluarga kita, maka blessingnya juga akan menurun. Begitulah kiranya renungan hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan dengan tema bulan ini, bulan Juli, keluarga ilahi, maka keluarga kita akan semakin dipulihkan, keluarga kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih karunia-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi hamba-Mu rindu kasih karunia-Mu tetap menyertai kehidupan anak-anak-Mu dari tempat ini Tuhan sampai di rumah masing-masing Bapak. Bapak, biarlah kami semakin berkenan lewat kehidupan yang terus diubahkan di dalam Engkau Bapak. Menjadi keluarga-keluarga yang saleh, keluarga ilahi, keluarga yang diberkati, keluarga yang terus menjadi berkat. Dan lewat rumah kami, lewat diri kami, orang-orang akan melihat Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan anak-anak-Mu J3 Generation, dimanapun anak-anak-Mu berada, kiranya damai sejahtera, sukacita menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Dan kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang isoman, sedang
dampak dari keadaan ini atau keluarganya, kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami nggak mau menuntut untuk keadaan ini cepat membaik atau apapun Tuhan, tapi kami memohon biarlah kehendak-Mu yang jadi, tetapi saat ini biarlah kami dimampukan untuk melewati semuanya dengan sukacita dan sejahtera yang berasal daripada Engkau. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah sudah selesai. Kita sudah bersama-sama belajar tentang rumah berkat, bagaimana kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi berkat di rumah, terutama buat keluarga. Mari kita berdoa. Sebentar kita akan selesaikan ibadah kita. Kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih, mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh belajar mengenai rumah berkat, di mana kami bersama-sama Tuhan boleh belajar menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi berkat, khususnya di rumah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat memberitakan firman-Mu, memberkati hamba-Mu. Biarlah kiranya otoritas dari surgawi turun atas hamba-Mu, sehingga dimanapun kamu berada Tuhan bisa menjadi berkat. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang ada di rumah. Biarlah kiranya anak-anak-Mu Tuhan boleh menyerap setiap firman yang sudah ditaburkan Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang ditabur akan kembali tidak dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh, berbuah, dan suatu saat nanti Tuhan akan menghasilkan buahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami, memampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk mengerti setiap apapun yang kami sudah pelajari Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami. Engkau sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga sampai akhir ibadah kami Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu menerima berkat dari dalam Engkau Bapa. Mari kita angkat tangan kita terima berkat. Biarlah kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan membimbing kita, menghibur kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Setiap kita yang sudah terima berkat, mari kita sama-sama katakan, amin.